Mekanika bahan. Oh iya, seperti biasa saya menaruh slide ya, PDF dari slide untuk kurang lebih kisi bahan kuliah yang kita bahas ya. Memang slide tidak akan mengcover semua, nanti buku teks yang lebih banyak kalau Anda ingin melihat-lihat problem yang lebih luas. Itu saya taruh di Teams, dan sekarang ITB sedang menguji cobakan EduNext, jadi paralel saya taruh juga di EduNext ya. Jadi kalau Anda mau buka EduNext ITB ACID, nanti ketemu, saya nggak tahu, kalau saya sebagai dosen masuk nanti begitu buka EduNext langsung ketemunya kuliah saya aja. Mungkin kalau Anda masuk ketemunya kuliah yang Anda ambil barangkali ya. Nah, bahannya juga saya taruh di situ. Nanti PR juga saya taruh paralel di dua-duanya. Kalau di EduNext, kalau rekaman kuliah ini bisa ditaruh langsung di situ. Jadi Anda bisa nontonnya di situ. Sementara kalau di Teams biasanya saya taruh linknya aja, Anda buka ya. Di EduNext juga linknya aja sebenarnya. Itu link ke YouTube juga, tapi bisa ditonton di situ. Ya, katanya begitu. Nanti Anda bisa cobakan saja. Sementara ini saya pakai dua-duanya. Anda boleh cobakan gitu. Nanti kalau pas di UTS atau UAS, Anda bisa sampaikan ke saya lebih enak mana, misalnya kalau perlu submit lewat EduNext atau submit lewat Teams, nanti kita gunakan yang lebih nyaman untuk Anda. Jadi platformnya sekarang paralel, ada Teams dan EduNext. Itu ya. Nah, kembali ke sini. KL2202 mekanika bahan. Ini adalah lanjutan dari statika dan masih menggunakan statika. Jadi kalau dulu kita punya struktur tambah beban pakai statika, pakai statika Anda cari reaksi dan gaya dalam. Gaya dalam ya. Mekanika bahan itu posisinya di sini. Mekanika bahan itu mengolah gaya dalam ya, menjadi kuantitas yang umumnya itu dua. Ada yang namanya tegangan, ada deformasi. Ya, jadi yang ini ya. Reaksi hanya membantu untuk mendapatkan gaya dalam. Setelah dapat gaya dalamnya yang kita jadikan tegangan dan deformasi. Jadi ilmu yang ini nggak hilang, nggak hilang dan belum bisa dibuang juga, ya. Karena problemnya tetap seperti ini. Problemnya tetap ada di sini. Jadi saya tidak akan, atau buku-buku tidak akan memberikan soal yang ada gaya dalamnya, lalu Anda diminta menghitung tegangan atau deformasi, tapi bentuknya tetap di sini. Ada struktur dengan beban. Sekarang karena kuliahnya sudah mekanika bahan, Anda langsung ditanya atau diminta menghitung tegangan atau menghitung deformasi akibat beban yang bekerja pada struktur. Jadinya proses ini tetap harus dijalankan. Ya. Cuma karena sekarang kuliahnya mekanika bahan, yang ini poinnya sudah nggak ada lagi. Ya. Artinya kalau Anda nyangkut di sini, ya bagian ininya sudah nggak bernilai. Ya. Jadi saya ingatkan sekali lagi, mohon ini jangan dilupakan. Kalau sudah pernah ingat, kalau masih belum paham, mohon dilancarkan kembali. Ya. Kalau perlu nanya asisten atau nanya saya juga silahkan. Gitu ya. Kalau ada bagian-bagian yang ini, statika yang lalu yang Anda masih pingin recitation dengan saya, gitu. Ada yang mau ditanyakan begitu, atau apapun lah, gitu, sampaikan saja. Nanti kita bahas ya di luar kelas karena jamnya nggak cukup untuk membahas ini lagi. Ya. Sambil mengerjakan contoh-contoh, tentu saja kita akan mengerjakan ini juga ya, karena contohnya tetap mulai dari struktur dan beban, kita cari reaksi dan gaya dalam, lalu lanjutkan tegangan ya. Jadi dalam contoh mungkin kita masih akan terbawa-bawa mengerjakan ini di papan tulis, tapi fokusnya sudah tidak di sini. Fokusnya di perhitungan tegangan dan deformasi dari gaya dalam. Babnya cukup banyak ya, materinya cukup banyak karena ya ini gaya dalam kita ada berapa? Ada 3.
yang Anda ketahui saat ini ya. Kalau saya punya potongan begitu, gaya dalam kita punya normal, ada geser, ada momen lentur ya. Ini semua masing-masing akan mengakibatkan tegangan yang berbeda-beda ya. Jadi ada bab yang berurusan dengan normal, ada bab yang berurusan dengan lentur, ada bab yang berurusan dengan geser begitu. Lalu ada tambahan lagi satu gaya dalam yang baru yang belum Anda pelajari di semester yang lalu karena munculnya hanya di struktur 3 dimensi, yaitu torsi. Ya. Torsi itu nanti melingkar gitu ya, melingkar mengitari sumbu ini, torsi. Ya. Torsi juga kita akan periksa tegangannya dan deformasinya. Jadi kedua-duanya akan kita periksa ya, tegangan dan deformasi akibat masing-masing gaya dalam ini. Nah, kita akan berurusan dengan formula-formula saja ini sebenarnya ya. Jadi dari N jadi tegangan itu apa? Dari momen jadi tegangan beda lagi formulanya. Dari V jadi tegangan beda lagi. Dari T jadi tegangan begitu. Lagi ke deformasi juga demikian ya. Jadi kerjanya sebenarnya pendek tapi hanya Anda perlu menggunakan formula yang tepat untuk gaya dalam yang tepat. Jadi kira-kira begitu, satu semester seperti itu ya. Babnya ada 12 kalau tidak salah. 12 sejak pengenalan ini ya. Jadi yang bagian ini dihitung nomor 1, selesainya nanti di bab nomor 12. Tapi babnya ya singkat-singkat ya. Kalau kita cuma 14 minggu jadi kurang lebih satu kali kuliah satu bab. Ya, kan dikurangi dengan UTS yang di jam kuliah begitu ya. Jadi plus minus satu bab itu per satu kali kuliah. Jadi akan sangat bervariasi. Jadi akan rawan sekali kalau Anda ketinggalan di yang satu, kemudian sedang mengejar memahami formula yang kemarin, terus sudah ada lagi formula yang minggu ini, sudah ada lagi formula yang minggu depan dan seterusnya. Jadi harapan saya memang latihan pengerjaannya segera dilakukan bersamaan dengan mengerjakan PR sehingga bisa mengikuti kecepatan penyampaian yang ada di kuliah ya. Jadi kira-kira demikian. Nah, kenapa kita pelajari ini? Yang ini karena sebenarnya kekuatan dari bangunan kita, dari struktur kita itu diperiksanya di sini, di tegangan ini. Ya. Kalau di bab terakhir dari statika yang lalu sudah saya sampaikan, gaya dalam itu kalau Anda hitung ya gaya dalamnya ya segitu gitu ya. Berapapun nilainya ya. Gaya normalnya pas Anda hitung akibat beban ya sekian lah gaya normalnya. Momen lenturnya juga demikian. Gesernya juga seperti itu. Tapi tidak ada indikasi apakah dia kuat menerima gaya normal sekian? Mampukah dia menerima momen lentur sebanyak ini? Geser sebanyak ini apakah mengakibatkan baloknya runtuh atau tidak? Belum ada indikasinya. Nah, indikasinya adanya di sini, di tegangan. Kalau melewati kemampuan menerima tegangan dari material tertentu, jadi kalau bahannya baja, dia bisa menerima tegangan sampai sekian, tegangan ya, bukan gaya. Kalau bahannya kayu misalnya atau beton, beda lagi, deformasi juga begitu. Nah, baru kita bisa bilang bahwa, oh ini tidak kuat nih ya. Jadi momen lenturnya mungkin nggak akan sampai segitu, karena di bawah ini nilai momen lenturnya misalnya tegangannya sudah melebihi kemampuan batasnya misalnya. Jadi kekuatan itu kita ceknya di tegangan. Jadi ini lebih penting untuk menentukan kekuatan struktur. Kalau deformasi ini namanya parameter kekakuan. Jadi struktur kita, bangunan kita itu pertama harus kuat, kedua harus cukup kaku. Kaku itu urusannya sama deformasi, artinya deformasinya tidak besar. Deformasi itu kalau ada misalnya balok begini, batan misalnya, lalu akibat beban yang bekerja padanya, dia jadi turun gini, berdeformasi ya. Ya maksimumnya kalau rata begini mungkin di tengah-tengah ya. Ada perpindahan sejauh delta di tengah-tengah misalnya. Nah, delta ini merupakan salah satu ukuran dari kekakuan ya. Nggak boleh terlalu besar ya.
Kalau besar sekali perpindahannya akibat beban, artinya balok ini kurang kaku ya. Bisa saja kuat ya, tapi nggak kaku ya. Jadi nggak bisa membuat penggunanya tidak nyaman ya. Anda kalau harus jalan kaki menyeberangi jembatan ini, misalnya deformasinya sampai 1 meter begitu, tapi yang mendesain menjamin ini saya jamin kuat meskipun turunnya 1 meter ke bawah, tetap aja saya yakin tidak akan ada orang yang mau lewat sini, karena kalau Anda jalan terus turun naik 1 meter, ya mengakibatkan ketidaknyamanan ya. Ya itu contoh ekstrimnya ya. Kalau jembatan lalu lintas apalagi ya, kalau ada kendaraan deformasinya harusnya lebih kecil lagi ya. Itu salah satunya ya. Jadi kekuatan itu urusannya sama tegangan, kekakuan itu urusannya sama deformasi, dan masing-masing punya syarat batas ya, kemampuan batasnya ya. Jadi ada tegangan itu labelnya biasanya sigma gitu ya. Ini punya batas ya untuk masing-masing material ya. Lewat dari ini bisa putus, bisa patah, bisa hancur tergantung materialnya ya. Lalu kenyamanan juga ada deformasi delta batas ya. Nah, kalau kenyamanan ini kan relatif ya. Ada orang yang naik turun cukup besar tidak terlalu masalah, bekerja di ketinggian bagi dia tidak ada masalah deformasinya misalnya, tapi orang lain enggak. Nah, ini biasanya jadinya harus dibuat standarisasinya, aturan yang menentukan biasanya ya. Jadi ada standarnya, kalau bangunan setinggi sekian deformasi lateralnya tidak boleh lebih dari berapa. Kalau jembatan ini misalnya 40 meter begitu, boleh vertikalnya berapa. Kalau dia lebih panjang jadi 100 meter mungkin lebih banyak deformasinya boleh ya. Nah, formulasinya biasanya ditentukan oleh standar kalau ini. Jadi apa yang kita hitung bisa dibandingkan dengan standar yang berlaku atau dengan memang kemampuan dari material bangunan ini. Itu kekakuan. Nah, nanti di akhir, di bab paling akhir di bab 12 ada satu kriteria lagi dari struktur kita selain harus kuat dan kaku, yaitu stabilitas. Ya. Stabilitas itu urusannya dengan perubahan yang mendadak ya. Jadi kita tidak menginginkan struktur kita itu tiba-tiba mengalami deformasi yang besar misalnya, atau tiba-tiba putus saja. Inginnya ada indikasi ya. Jadi kalau ada bangunan, kalau dia mau rubuh kasih tahu dulu gitu, miringnya besar gitu ya, sehingga orang bisa lari dulu misalnya keluar dari bangunan tersebut, atau ya kondisi lain lah, perubahan tiba-tiba ini ya. Ini juga tidak dikehendaki di stabilitas ya. Jadi kalau dia stabil, perubahan itu sedikit demi sedikit ya. Deformasi besar dulu, besar, kemudian baru dia gagal misalnya. Itu indikasi kestabilan. Jadi itu juga akan kita periksa nanti. Kalau di mekanika bahan mungkin khusus untuk batang tekan aja dulu. Jadi batang yang ditekan itu bisa mendadak patahnya ya. Kalau ada elemen kolom gitu yang ditekan seperti penggaris Anda itu, penggaris plastik misalnya, kalau Anda punya, nggak tahu zaman sekarang masih ada penggaris plastik nggak. Kalau ditekan awalnya sih masih lurus saja, tapi tahu-tahu pada saat beban tertentu mendadak dia bisa melengkung begitu dan patah aja langsung ya. Ini nggak stabil. Bangunan bisa begini ya. Bangunan yang elemen bangunan yang mengalami tekan bisa begini. Bisa kolom tiang bangunan gitu, atau pondasi tiang di dalam tanah, ini bisa mengalami hal ini. Ya. Jadi di kelas ini kita berurusan dengan itu. Sudah mulai mengecek kekuatan sebagian besar, kekakuan nanti sedikit di akhir, stabilitas paling ujung sekali. Ya. Itu 3 hal yang sangat penting bagi bangunan kita untuk agar bisa digunakan ya sesuai dengan fungsinya. Nah, karena prinsipnya sekarang sudah pemenuhan terhadap syarat tertentu, maka polanya sekarang kita bisa ada 2 namanya ya. Ini dihapus dulu. Pola problemnya ada yang berupa analisis,
Dan sekarang kita juga sudah mulai masuk ke desain, meskipun masih tahap awal ya. Analisis itu seperti apa yang Anda lakukan di statika yang lalu, itu semua analisis ya. Dikasih beban, cari gaya dalam ya. Itu analisis ya. Sekali jalankan dapat ya, selesai. Lalu dari sini ke sana juga masih analisis gitu. Lanjutkan, gaya dalamnya sudah diperoleh, cari tegangan, cari deformasi. Itu masih analisis ya. Nah, atau setelah cari deformasi bandingkan dengan kekuatannya yang diizinkan, kekakuan yang diizinkan atau stabilitasnya, bandingkan. Anda bisa bilang, oke, ini kuat, ini tidak kuat, dan seterusnya ya. Ini kaku, ini kurang kaku dan sebagainya. Sampai di situ yang kita lakukan itu baru analisis ya. Melakukan perhitungan sesuai dengan ketentuan atau prinsip-prinsip mekanika yang berlaku. Nah, di desain itu kita harus memenuhi ini semua. Jadi ada syarat yang harus dipenuhi. Artinya kita lakukan sekali analisis, kalau oke, boleh berhenti, walaupun sebenarnya kalau di tahap desain ada satu lagi yang cukup penting, yaitu ekonomis sebenarnya, yang di luar ini. Ekonomis. Ya. Jadi kalau sudah oke, masih bisa kurang nggak dimensi strukturnya, atau masih bisa meningkat nggak bebannya dengan struktur yang sama. Jadi ekonomis itu paling tidak di situ ya. Strukturnya seringan mungkin, karena nanti biaya itu biasanya urusannya dengan berat. Seringan mungkin itu artinya sekecil mungkin penampangnya. Bebannya setinggi mungkin yang bisa diterima, jadi kita bisa desain strukturnya atau desain bebannya. Jadi ada ekonomis di luar. Tapi kalau misalnya Anda lakukan analisis, terus belum memenuhi salah satu ini, atau belum memenuhi ketiga-tiganya, ya, salah satu saja tidak dipenuhi, kita bisa kembali ke sini lagi. Jadi prosesnya berulang, iterasi, dan Anda mungkin harus mengubah salah satu, ya. Strukturnya yang diubah, atau bebannya yang diubah. Nanti kalau beban yang diubah, nanti hasil akhirnya Anda bilang bahwa bangunan ini hanya mampu menerima beban sekian, begitu hasil desainnya. Atau sebaliknya, kalau bebannya yang fix, struktur ini harus dibuat, ukuran penampangnya berapa kali berapa, dan seterusnya ya. Kalau tidak, dia tidak kuat. Ya. Jadi ada proses yang berulang, setelah dibesarkan lagi, diperbesar misalnya bangunannya, jalankan lagi sampai sini, cek lagi, memenuhi atau tidak. Ya. Kalau sudah memenuhi, baru selesai gitu ya. Jadi ada proses ceknya di sini. Ini ceknya, kalau di flowchart itu jamon begitu ya. Memenuhi kekuatankah? Kalau iya, selesai. Kalau tidak, kembali ke bawah, gitu ya. Kembali ke awal. Kekakuan memenuhikah? Kalau ya oke, kalau tidak kembali. Stabilitas juga demikian. Jadi sudah ada proses desain di sini ya. Dan desain itu bisa jadi open ended ya. Open ended itu jawaban yang benarnya tidak satu ya. Karena struktur kita kan terdiri atas konfigurasi, ada baloknya, ada kolomnya. Kalau cuma satu aja elemennya, kemungkinan besar sih cuma satu. Tapi kalau macam-macam, ini jawaban yang benarnya bisa saja tidak satu. Dan Anda sudah harus membiasakan ini kalau di tahap desainnya. Berbeda dengan jawaban teman Anda itu tidak selalu berarti Anda salah. Bisa saja dia mengatur kekuatannya dengan memperbesar yang ini, sementara yang lain tetap, sementara yang lain mengatur kekuatannya dengan memperbesar elemen yang lain, dan seterusnya. Ya kalau memang mau hemat-hemat sekali, mungkin ujungnya ekonomis ini ya. Tapi di kelas ini kita belum sampai ke tahap ekonomis. Jadi beberapa problem nanti akan open-ended ya. Jawaban yang benarnya bisa banyak. Dan tidak usah khawatir dengan itu. Selama yang Anda jalankan sesuai dengan proses yang benar, hasilnya mestinya sudah benar ya. Jadi ini gambaran apa yang akan kita lakukan selama 1 semester ya. Gaya dalam, ketegangan, deformasi, bandingkan dengan ketentuan yang berlaku, baik dari ketentuan materialnya maupun standar yang berlaku. Lalu kalau perlu ulangi lagi untuk mendapatkan struktur yang kuat, stabil, dan kaku itu. Referensi saya pakai
Mechanics of Materials. Saya hapus ini ya. Jadi referensinya sebenarnya seperti juga statika, mekanika bahan ini ilmu yang sudah klasik, sudah lama sekali. Jadi buku apapun yang judulnya mekanika bahan atau kalau dalam bahasa Inggris itu Mechanics of Materials bisa digunakan ya. Jadi apa saja yang judulnya ini, pengarangnya banyak sekali kalau Anda coba lihat di tempat-tempat Anda bisa ngedownload buku-buku elektronik itu judul yang begini akan banyak sekali. Saya pakai yang pengarangnya Beer, Johnston ya. Johnston dan lain-lain ya. Ada 1, 2, 3, 4, ada 4 pengarangnya. Ini 2 orang ini. Satu Pak Bir, satu Pak Johnston. Ini yang awalnya, kemudian belakangan sudah ada tambahannya ya. Ini terbitan McGraw ya. Terbitnya McGraw-Hill ya. Edisi terakhirnya sekarang rasanya sudah 8 ya. Sudah edisi ke-8. Saya sendiri kalau hard copy-nya pegang edisi ke-5 ya. Tidak ada masalah, nggak terlalu banyak bedanya, paling di problem-problemnya. Isi di depannya artinya materinya sama saja ya. Rasanya kalau Anda cari-cari di internet yang edisi 8 ini akan ketemu ya. Tidak bisa saya tunjukkan karena nggak tahu apakah itu resmi atau tidak ya. Tapi Anda silahkan cari sendiri. Biasanya para mahasiswa lebih jago dalam hal ini. Bisa dapat yang 8 itu. Tapi yang manapun yang Anda dapatkan, yang sebelumnya 7, 6, 5, 4, tidak ada masalah, bisa digunakan. Ya. Isi penjelasannya pasti sama, mungkin problem-problemnya agak sedikit berbeda. Ya bagus juga untuk memperkaya pengalaman Anda kalau punya kesempatan. Di luar itu mungkin yang satu yang cukup representatif yang bisa Anda gunakan, Hibbeler. Ya. Judulnya sama. Ya. Mechanics of Material juga. Hibbeler ini terakhir mungkin sudah edisi 10 ya. Tapi ya sama prinsipnya. Edisi sebelumnya pun tidak ada masalah. Ya. Untuk pengayaan ini penting ya. Karena soalnya bisa macam-macam ya. Kekuatan itu kan bisa apa saja ya. Kita bicara struktur. Struktur itu bisa kursi, meja, bangunan besar begitu. Ataupun elemen kecil-kecil gitu ya. Lembaran karet misalnya yang dijadikan isolasi, nah itu bisa dicek geser terutamanya, nanti digeser bisa ketemu yang begitu. Gitu. Bahkan pohon pun juga bisa kita hitung kalau misalnya kita punya propertinya, artinya kayunya seperti apa. Jadi spektrum problemnya akan lebar sekali dan tidak mungkin semua dibahas di kelas, hanya prinsipnya saja di kelas dan beberapa contoh. Lainnya akan Anda dapatkan di textbook inilah gitu ya. Silahkan dicoba dilihat-lihat problemnya seperti apa. Udah ini ya referensi, terus apa lagi yang sebelum masuk ke isi kuliahnya, topik-topik yang dibahas nanti lihat aja di slide itu ya. Di slide yang pertama yang judulnya pengantar saya berikan topiknya. Jadi buku ini tebal ya, buku Mechanics of Materials ini tebal karena segala regimen dari material dibahas gitu ya. Regimen itu artinya ada masa elastisnya, ada masa plastisnya, masa gagalnya. Sementara kita lupa tadi menyampaikannya, kita saat ini hanya mengambil region elastis dari material ya. Jadi pada saat materialnya masih elastis. Yang gampangnya elastis itu adalah kalau strukturnya saya kasih beban, begitu, dia akan mengalami deformasi misalnya, atau mengalami gaya dalam lah setidaknya. Ya. Terus kalau ini dihilangkan, dia akan kembali ke semula. Ya. Struktur yang demikian masih elastis. Ya.
Tapi kalau suatu saat Anda kasih beban yang cukup besar misalnya, dia ada deformasinya, ada tegangannya mungkin di dalam situ, kalau kita sudah bisa ngitung tegangan, waktu bebannya dihilangkan, dia kembali tapi tidak kembali ke semula ya, masih tersisa deformasinya dan masih tersisa tegangannya ya. Namanya tegangan residual gitu ya. Nah, kondisi itu sudah lewat elastis ya. Dan kita tidak bahas ya, meskipun di buku-buku ini dibahas. Jadi kita hanya batasi pada kondisi elastis. Jadi makanya bisa dilihat topik-topik yang dibahas di pengantar itu. Saya juga cantumkan referensinya di bab yang mana saja ya. Di bagian akhir dari slide pengantar itu ada tabel minggu pertama kuliahnya apa, lalu referensinya bab atau pasal berapa dari Bir dan dari Hibbeler. Dua-duanya saya cantumkan agar sesuai dengan apa yang kita bahas ya. Oke ya, yang lain-lain sama dengan statika ya. Jadi PR mingguan, lalu ujian saya akan bikin 3 kali kalau sempat. Mudah-mudahan sempat sih 3 kali. Tengah semester saya nyambil 2 yang terbesar, lalu terakhir ujian akhir semester. Buat yang baru, kalau ada pertanyaan Anda langsung aja ya. Kalau tidak mendengarkan apa-apa, saya jalan terus ya. Jadi silakan disampaikan ya.